Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trias Niko Saputra dengan NIM 190141. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai algoritma regresi. Oke, untuk pokok bahasan yang akan kita bahas ada ini apa itu regresi, kemudian tipe model regresi, kemudian ada algoritma dari regresi itu sendiri. Yang pertama, apa itu regresi? Regresi adalah suatu teknik analisis untuk mengidentifikasi relasi atau hubungan di antara dua variabel atau lebih. Tujuannya sendiri untuk apa si regresi ini? Regresi dia dipakai dengan tujuan untuk menemukan suatu fungsi yang memodelkan data dengan meminimalkan error atau selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Nah, dalam regresi itu ada dua jenis variabel, yaitu dependent variable dan independent variable. Variabel dependent itu merupakan variabel yang akan kita prediksi atau mau dipelajari, sedangkan variabel independent adalah variabel yang menjelaskan atau menyebabkan nilai target di variabel dependent. Ini di sebelah kiri ada contoh tabel datanya. Ini untuk variabel independent dia disimbolkan dengan simbol X, dan dependent variabelnya dia simbol Y. Kemudian tipe model regresi sendiri itu secara sederhananya dibagi jadi dua: simple regression, regresi sederhana, dan juga multiple regression, regresi berganda. Ini untuk simple regression, dia dikatakan simple ketika hanya satu variabel independen yang digunakan untuk memprediksi dependent variable. Bisa berupa linear, simple linear regression, maupun non-linear, simple non-linear regression. Misalnya, kita mau memprediksi harga mobil. Nah, itu hanya berdasarkan engine size-nya saja. Nah, terus, sedangkan yang multiple regression, itu dia disebut multiple atau berganda ketika ada lebih dari satu variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variabel dependent. Misalnya, kita mau memprediksi harga mobil berdasarkan engine size, kemudian ada body style-nya, horsepower, dan sebagainya. Ya, lanjut ke materi berikutnya, ada algoritma regresi. Nah, untuk algoritma regresi sebenarnya itu ada macam-macam, tapi di sini saya hanya menyampaikan 4 ini ya. Yang pertama ada linear, algoritma regresi linear, kemudian regresi polinomial, terus regresi logistik, dan terakhir ada regresi kuantil. Yang pertama kita ke regresi linear dulu, algoritma regresi linear. Regresi linear ini merupakan metode regresi yang paling sederhana. Nah, pada metode ini variabelnya itu dia bersifat kontinu, dan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya dia diasumsikan bersifat linear. Nah, ini kan di sini ada kata asumsi nih. Nah, asumsi yang harus terpenuhi dalam regresi linear ada beberapa hal. Yang pertama, harus ada hubungan linear antara variabel dependen dengan variabel independennya. Terus tidak ada data pencilan. Terus yang ketiga, tidak ada heteroskedastisitas. Kemudian pengamatan sampel harus independen. Tidak ada multikolinearitas, dan residual harus berdistribusi normal dengan mean 0 dan varian konstan. Ya, lanjut ke algoritma yang kedua. Di sini ada polinomial. Nah, polinomial ini adalah metode regresi untuk menyesuaikan persamaan non-linear dengan mengambil fungsi polinom pada variabel independen. Ya, lanjut ke algoritma ketiga, ada algoritma logistik atau regresi logistik. Itu
itu merupakan regresi yang variabel dependennya bersifat biner atau memiliki dua kategori. Sedangkan variabel independennya bisa berupa data biner atau kontinu. Terakhir kita ke algoritma kuantil. Kuantil ini dia merupakan pengembangan dari regresi linear dan biasanya digunakan saat ada data outlier skewness terlalu tinggi dan terdapat heteroskedastisitas pada data. Oke, sekian materi untuk regresi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.